Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon, dan kami sudah masuk di dalam renungan tentang nasihat daripada Paulus terhadap anak angkatnya yaitu Timotius. Sebetulnya kalau kita lihat firman Tuhan, khususnya surat-surat dari Paulus, ada begitu banyak nasihat yang kita dapat pelajari. Ya, saya cuma bicarakan tentang satu hal saja, satu ayat saja dari seluruh surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Dan Paulus itu orangnya sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami benar-benar bisa mendapat melihat teladan daripada Paulus yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Saya ingin baca lagi seperti saya sudah bilang, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan sekali lagi ini ditulis kepada Timotius, ya, orang lebih muda daripada Paulus. Dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita menemukan 5 hal. Ya, yang kita harus meneladani. Yang pertama, kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Kita sudah bahas dalam tingkah laku. Ya, ini 2 hal yang kita sudah bahas. Tapi sekali lagi kita harus ingat apa yang ditulisnya, yaitu kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dengan kata lain, bagi keluarga Allah, bagi tubuh Kristus. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Ya, kita harus menunjukkan bagaimana sebetulnya kita menjadi teladan dalam perkataan. Apa yang keluar dari mulut sesuai firman Tuhan, bukan? Apakah yang kita keluarkan dari mulut ada perkataan firman, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menolong. Ya, bagaimana dengan tingkah laku? Apakah kita dapat melihat Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan? Ya, apakah orang dapat melihat itu di dalam hidup kita? Bukan hanya ngomong saja, tetapi kita menjadi pelaku. Bagaimana kita dapat menjadi pelaku daripada firman Tuhan? Yaitu kalau kita benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena terus terang, tanpa itu kami tidak sanggup melakukan apapun juga. Kalau kita nggak memiliki Yesus, ini sulit. Ya, memang ada banyak orang bilang, wah si A itu baik sekali. Ya, yang dimaksud baik itu apa? Ingat satu ketika ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik. Terus Yesus bilang, maaf. Yang baik itu cuma satu, itu Allah sendiri. Jadi kalau kita membahas tentang baik, apakah itu baik sesuai dengan Allah itu baik? Coba Anda merenungkan. Nah, hari ini kita lihat kepada yang ketiga. Bagaimana kita harus menjadi teladan, bagaimana kita harus menjadi contoh, yaitu di dalam kasih. Dan seberapa jauh kita menjadi teladan dalam kasih. Nah, hari ini saya ingin kita melihat kepada firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ya, mari kita masuk dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ya, kita akan melihat kepada perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Ya, ingat ini sesudah Yesus bangkit, ya. Jadi sesudah Petrus menyangkal Yesus. Kenapa kita bahas? Karena ada perkataan yang luar biasa mengenai kasih. Ya. Dalam ayat yang ke-15, Yohanes 21, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kelihatannya ini bicarakan hal yang sama, ya. Mereka dua-duanya bicara tentang kasih. Tetapi kalau kita menyelidiki dalam bahasa Yunani, ternyata di sini dibahas dua kata kasih yang berbeda. Yesus berbicara, Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Apakah engkau agape? Agape itu adalah kasih tanpa batas. Jadi enggak ada yang bisa memberhentikan kita dari mengasihi. Ya, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku tanpa batas? Itu pertanyaan daripada Tuhan. Petrus menjawab, ya, kita tadi sudah baca, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo. Phileo. Ya, kata yang berbeda. Jadi kata yang dipakai Yesus agape, kata yang dipakai Petrus adalah phileo. Phileo itu kasih persaudaraan. Ya, jadi Yesus bicarakan kasih yang terutama, ya, kasih yang paling besar. Petrus membahas kasih yang di bawah, yaitu kasih antara saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah tersinggung dengan saudara? Ya, banyak orang di dunia hari-hari ini hidup di dalam sangat sensi, ya, sangat cepat merasa tersinggung, sangat cepat marah, kesel, jengkel, dan sebagainya. Kenapa itu? Karena kita cuma bicara sebatasnya kasih phileo, kasih antara saudara. Sedangkan Tuhan mau kita semua sampai level yang dinamain kasih agape. Ya, firman Tuhan berkata kasih menutupi segala dosanya. Ya, itulah kasih yang dibahas. Karena kalau kasih filio, ya, kita seringkali tidak bisa menutupi apa yang dilakukan terhadap kita. Dan kita memiliki hati penuh dengan catatan apa yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sering berkata bahwa tidak mengampuni adalah pembunuh besar bagi orang yang percaya. Jadi yang dimaksud dengan firman Tuhan hari ini, seberapa jauh kita mengasihi orang tanpa batasan, atau tanpa pamrih, atau tanpa memiliki kasih kembali, atau ya kasih yang tidak ada batasnya. Semuanya kita tetap mengasihi. Orang yang melakukan sesuatu yang jahat terhadap kita, kita tetap mengampuni. Ya, firman Tuhan juga berkata 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Tapi berapa jauh kita benar-benar menerima firman ini? Ya, kenapa sulit kita melakukan? Karena kita nggak menerima. Kita nggak mengalami pengampunan di dalam kehidupan kita, atau kita tidak mau melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya Yesus bilang kita harus belajar untuk terutama mengasihi Allah Bapa. Karena kalau kita mengasihi Allah Bapa, kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, kita dapat melakukan, yaitu mengasihi sesama manusia tanpa batas. Nah, ini tidak mudah. Saya tahu itu tidak mudah. Ya, ini memang kita butuh kuasa daripada Roh Kudus untuk bisa melakukan. Makanya tadi saya sudah bilang, untuk bisa melakukan kita harus menerima, atau lebih jelas mengalami Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami Kristus? Dengan izinkan Roh Kudus berkarya di dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Ya, memimpin kita sebagai seorang manusia, memimpin kita sebagai seorang pria atau wanita, memimpin kita sebagai seorang ibu rumah tangga atau bapa, atau menjadi seorang suami atau istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang pegawai atau bos, apapun dalam situasi kondisi apapun. Ya, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk bisa mengasihi semuanya sesuai dengan yang dicantumkan, yaitu menurut AKP. Ya, seberapa jauh kita mengasihi, tapi kasih AKP tanpa batas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami datang dan berdoa Bapa, Engkau terus mengajak kami. Biar Roh Kudus terus mengajar kami untuk kebenaran firman Tuhan itu tetap tertanam dalam hati kami. Supaya kami bisa menjadi teladan dalam kasih Tuhan. Kasih tanpa batas. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan memang tidak mudah, makanya kami datang kepada Engkau dan kami minta kekuatan daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kami untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk benar-benar bisa hidup dalam kasih AKP. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju terus bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara yang besar. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai ketemu besok. Ya, kita terus belajar, kita terus renungkan tentang sikap yang Paulus sampaikan, menunjukkan, memperkatakan kepada Timotius. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.